Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Pada kesempatan ini kembali kita akan mempelajari bagaimana cara membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi itu sendiri adalah harta itu sama dengan utang ditambah modal. Jadi jumlah seluruh harta itu sama dengan jumlah seluruh utang ditambah modal. Nah, kemudian ada pendapatan dan beban. Nah, pendapatan dan beban ini pada dasarnya ini akan mempengaruhi jumlah modal di persamaan dasar akuntansi. Nah, pendapatan itu akan menambah jumlah modal, kemudian beban-beban itu akan mengurangi jumlah modal di persamaan dasar akuntansi. Nah, masing-masing kelompok akun ini ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Masing-masing dari 5 kelompok akun ini akan terbagi ke dalam akun-akun yang lain. Nah, makanya sebelum kita membuat persamaan dasar akuntansi atau mengerjakan soal persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kita harus paham tentang pembagian-pembagian akun dan kegunaannya masing-masing. Ini ada kelompok akun harta terbagi ke dalam akun-akun yang lain. Ada harta lancar, harta tetap. Harta lancar terbagi lagi ke dalam akun-akun yang lain, yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, dan lain-lain. Ini untuk yang kelompok harta. Kemudian untuk kelompok utang itu juga terdiri dari akun-akun yang lain juga, ada utang usaha dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada modal, triple, pendapatan, contohnya pendapatan jasa, pendapatan bunga. Kemudian beban-beban, yaitu beban listrik, gaji, air, dan yang lain-lainnya. Nah, ini kegunaan dari masing-masing akun ini harus tahu supaya tepat dalam mencatat transaksinya nanti. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini sudah ada contoh soal tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, pada tanggal 1 Januari 2017, Tuan Surya mendirikan sebuah usaha pencucian motor yang diberi nama Gunung Terang. Nah, berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2017. Nah, ini ada beberapa transaksi yang akan kita buat persamaan dasar akuntansinya seperti apa. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel dari persamaan dasar akuntansi. Ini adalah tabelnya. Jangan lupa setiap tabel itu harus diberi judul. Judulnya ada 3 baris. Baris pertama itu nama perusahaan, sesuai dengan yang ada di contoh soal, bahwa nama perusahaannya tadi atau nama badan usahanya tadi adalah Gunung Terang. Kemudian baris kedua adalah nama tabel. Nama tabel ini adalah persamaan dasar akuntansi. Kemudian baris ketiga bulan dan tahun sesuai dengan soal. Ini bulan Januari 2017. Nah, kita buat judul terlebih dahulu. Sudah itu kita membuat tabelnya. Tabel apa? Ini adalah tabel persamaan dasar akuntansi. Tabel ini terdiri dari kolom tanggal, kolom harta, kolom utang, kolom modal, dan kolom keterangan. Nah, ingat tadi bahwa rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Harta sama dengan utang ditambah modal. Lalu
Untuk pendapatan dan beban itu kita catat di kolom keterangan. Nah, kolom keterangan diisi ketika ada perubahan dari jumlah modal. Kita langsung ke contoh soal tadi, kembali lagi ke contoh soal tadi. Pada tanggal 1 Januari 2017, Tuan Surya mendirikan sebuah usaha pencucian motor yang diberi nama Gunung Terang. Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2017. Transaksi yang pertama atau tanggal 1 Januari 2017, Tuan Surya menyetor uang sebesar 3 juta yang digunakan sebagai modal awal usaha dari perusahaan Gunung Terang itu sendiri. Nah, ini kita analisis terlebih dahulu sebelum kita buat di persamaan dasar akuntansi, bahwa analisisnya adalah ketika kita menyetorkan uang, maka uang kita akan bertambah. Nah, ini supaya kita memudah dalam menyelesaikan tiap transaksi, kita harus memposisikan diri kita sebagai tenaga akuntansi dari perusahaan yang ada di soal. Nah, di sini kita harus memposisikan diri kita sebagai tenaga akuntansi dari perusahaan Gunung Terang. Nah, ini anggap saja kita yang melakukan transaksi ini supaya mudah dalam menjawab soal-soalnya. Kita ulangi lagi, 1 Januari 2017, Tuan Surya menyetor uang sebesar 3 juta rupiah yang digunakan sebagai modal awal Gunung Terang. Nah, kalau kita menyetorkan uang itu, kalau kita setorkan uang ke Gunung Terang, berarti uang Gunung Terang ini, nah ini kita sebagai Gunung Terang ini, uang perusahaan Gunung Terang ini akan bertambah. Berarti kas itu akan kita catat di akun kas. Makanya perlu menghafal atau memahami kegunaan dari masing-masing akun yang ada dalam akuntansi. Kita catat di akun kas kita bertambah karena kita menyetorkan uang, karena Tuan Surya menyetorkan uang ke Gunung Terang, berarti kas Gunung Terang itu bertambah atau uang kita bertambah. Ini kita sebagai Gunung Terang bertambah 3 juta. Ya, dalam setiap transaksi itu minimal terdiri dari 2 akun atau lebih. Nah, akun yang lain yang dipengaruhi dari transaksi ini, dari transaksi tanggal 1 Januari ini adalah akun modal. Karena Tuan Surya menyetorkan uang, itu kita catat di kas dan kita catat lagi juga di akun modal. Nah, modal Tuan Surya, karena pemilik perusahaan ini adalah Tuan Surya. Modal Tuan Surya juga bertambah tambah 3 juta. Nah, ini hasil analisis transaksi yang pertama, yaitu menyetor uang, kita catat di kas, dan kegunaannya untuk apa? Untuk modal, berarti kita catat di akun modal. Karena di soal ini adalah nama pemilik perusahaannya adalah Tuan Surya, jadi kita buat di sini modal Tuan Surya bertambah. Ini hasil analisisnya kita pindahkan ke tabel persamaan dasar akuntansi. Tanggal 1, kemudian kas kita buatkan di kolom kas. Kas itu karena kas ini masuk ke kelompok harta, jadi kita buatkan di kolom harta. Kita buatkan di sini. Nah, kolom harta ada kolom yang lain yaitu kolom kas.
kasnya bertambah 3 juta. Kemudian tadi modalnya juga bertambah 3 juta rupiah, bertambah 3 juta. Nah, kolom keterangan diisi ketika terjadi penambahan atau pengurangan dari modal. Nah, di sini modalnya ada penambahan yaitu sebesar 3 juta rupiah. Jadi kolom keterangannya harus diisi dengan nama akun yang menyebabkan kolom modal ini bertambah atau berkurang. Nama akunnya tadi adalah modal Tuan Surya. Sudah selesai, kita pindahkan semua sudah selesai. Lanjut lagi kita ke transaksi yang selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 9 Januari 2017. Tuan Surya membeli peralatan. Ini membeli peralatan seharga 1.700.000 secara kredit. Artinya secara kredit itu tidak tunai atau non cash, secara tidak tunai atau dengan cara berhutang. Analisisnya ini, kalau kita membeli peralatan, berarti peralatan kita bertambah. Nah, akun yang kita gunakan adalah akun peralatan. Peralatan kita bertambah 1.700.000. Di sisi yang lain, karena kita membeli peralatan ini secara kredit atau secara berhutang, jadi hutang kita juga bertambah. Bertambah 1.700.000. Nah, ini analisis transaksi tanggal 9 Januari, yaitu peralatan kita bertambah, akun yang digunakan adalah akun peralatan. Di sini tidak ada. Akun peralatan itu masuk ke kelompok harta tetap. Peralatan kita bertambah, kemudian utang usaha kita juga bertambah. Nah, ini kita pindahkan ke tabel persamaan dasar akuntansi tanggal 9 Januari. Tanggal 9 peralatan itu masuk ke kelompok harta. Nah, kita buatkan di sini kolomnya, kolom untuk peralatan. Nah, tanggal 9 peralatan bertambah 1.700.000. Kemudian sudah kita buat, kita tulis utang usaha bertambah 1.700.000. Nah, ini kita letakkan di sini. Untuk kolom modal, karena di sini tidak ada pergerakan, jadi kolom keterangan tidak usah diisi. Nah, di sini yang kosong-kosong, setiap baris transaksi yang kosong itu kasih tanda strip, artinya tidak ada transaksi atau tidak ada nilainya. Nah, di sini sudah ada dua transaksi, yaitu tanggal 1 dan tanggal 9 ini. Nah, ini kemudian ini kita jumlahkan sesuai dengan kolomnya masing-masing. Kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan 3 juta ditambah 0, ini tidak ada. Jadi di sini jumlahnya 3 juta. Ini ditambah yang ini 1.700.000. Kemudian ini ditambah ini 0 sama ini ditambah ini. Nah, ini juga ini ditambah ini akhirnya 1.700.000.
kemudian 3 juta ditambah yang ini 3 juta. Kita cek bahwa persamaan dasar akuntansi tadi adalah jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah modal. Jumlah hartanya ini 4.700.000, 3 juta ditambah 1.700.000, 4.700.000, dan jumlah utang ditambah modalnya juga 4.700.000, masih sama. Kalau tidak sama jangan dilanjutkan karena mungkin ada kekeliruan sebelumnya. Kita lanjut transaksi selanjutnya tanggal 11 Januari, tanggal 11 yaitu kita membeli beberapa perlengkapan. Nah, kalau yang tadi membeli peralatan, sekarang yang tanggal 11 kita membeli beberapa perlengkapan seharga 500.000 secara tunai. Nah, kalau tadi membeli peralatan secara kredit, kalau yang tanggal 11 Januari membeli perlengkapan secara tunai. Ingat, perlengkapan dan peralatan itu berbeda. Nah, tanggal 11 Januari kita analisis itu kalau kita membeli perlengkapan berarti perlengkapan kita bertambah. Kemudian kita membelinya secara tunai. Nah, kalau kita membeli perlengkapan secara tunai berarti perlengkapan kita bertambah. Di sisi yang lain uang kita berkurang. Kas kita berkurang. Nah, uang kita berkurang atau kas kita berkurang. Berkurang 500.000. Antara perlengkapan dan peralatan itu berbeda. Nah, kalau perlengkapan itu adalah untuk barang-barang yang harganya relatif murah dan pemakaiannya di bawah 1 tahun. Kemudian kalau peralatan itu untuk harga-harga yang harganya relatif lebih mahal, untuk barang-barang yang harganya relatif lebih mahal dan masa penggunaannya itu lebih dari jangka waktu 1 tahun. Nah, ini analisis tanggal 11 tadi yaitu membeli perlengkapan secara tunai. Berarti perlengkapan kita bertambah, di sisi yang lain kas kita berkurang atau uang kita berkurang. Misalkan kita membeli 1 buah buku, berarti buku kita bertambah, uang kita berkurang. Ini kita pindahkan ke tabel persamaan dasar akuntansi. Perlengkapan bertambah 500.000. Nah, perlengkapan itu sendiri masuk ke kelompok harta. Masuk ke kelompok harta. Kita buatkan di sini ke kolom perlengkapan karena di sini di kolom harta ini belum ada kolom untuk perlengkapan, jadi kita buatkan di sini kolom perlengkapan. Kemudian perlengkapan kita tadi bertambah 500.000 dan kas berkurang 500.000. Perlengkapan bertambah 500.000 sedangkan kas berkurang 500.000. Kalau berkurang, ini cara penulisannya kita boleh menggunakan tanda minus atau menggunakan tanda tutup kurung, buka kurung. Karena berkurang 500.000, jadi cara penulisannya di sini minus 500.000. Min 500.000. Yang ini kita kasih tanda strip. Nah, ini bisa terlihat di kolom modal tidak ada penambahan, berarti kolom keterangan tidak usah diisi. Nah, ini di sini sudah ada 2 transaksi lagi, yaitu yang baris yang ini dan yang ini.
Ini kembali kita jumlahkan lagi. Nah, kita jumlahkan lagi. Kita jumlahkan 3 juta ini minus, berarti 3 juta dikurang 500.000. 2 juta 500. 1.700.000 ditambah ini 1.700.000. Ini ditambah 500.000, 500.000. 1.700.000 tambah ini 1.700.000. 3 juta tambah kosong 3 juta. Sudah selesai. Kita lanjutkan transaksi selanjutnya. Tanggal 15 Januari ini Gunung Terang ini memperoleh pendapatan atas pencucian motor sebesar 70.000. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah pendapatan karena di sini kegiatan ini adalah kegiatan jasa, jadi kita buat saja nama akunnya adalah pendapatan jasa. Nah, kalau kita memperoleh pendapatan, berarti pendapatan kita bertambah. Pendapatan jasa. Pendapatan kita bertambah. Di sisi yang lain, karena pendapatan kita bertambah, secara otomatis uang kita atau kas kita juga bertambah. Kas bertambah. Nah, bertambah 70.000. Nah, ini analisisnya transaksi tanggal 15 memperoleh pendapatan 70.000, berarti pendapatan jasa kita bertambah 70.000. Di sisi yang lain kas kita juga bertambah. Ini kita pindahkan ke tabel persamaan dasar akuntansi. Pendapatan jasa bertambah. Nah, ingat tadi di sini bahwa pendapatan itu menambah jumlah modal. Jadi pendapatan jasa kita buatkan di kolom modal. Bertambah berapa tadi? 70.000. 70. Ini diingat tadi bahwa ketika terjadi pergerakan dari akun modal, entah itu bertambah atau berkurang, maka kolom keterangan harus diisi dengan nama akun yang menyebabkan modal ini tadi bertambah. Nama akunnya tadi adalah pendapatan jasa. Nah, ini sudah kita pindahkan pendapatan jasa, kita letakkan di kolom modal bertambah 70.000. Kemudian tadi kas bertambah 70.000. Kas, karena di sini sudah ada kolom kas, berarti kita letakkan di sini. Ini tadi tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 15. Nah, kasnya bertambah 70.000. Nah, sudah. Yang kosong-kosong kita kasih tanda strip. Nah, sudah, kita jumlahkan lagi. Transaksi terakhir dijumlahkan dengan transaksi yang terbaru. Tuh. 2.500.000 ditambah 70.000 jadi 2.570.000. 1.700.000 ditambah kosong 1.700.000. Ini 500.000. 3 juta ditambah 70.000, 3.070.000. Selesai, kita lanjutkan lagi transaksi yang selanjutnya. Tanggal 21. Ini tanggal 21, nah kita kembali memperoleh pendapatan usaha
kali ini Rp100.000. Nah, jadi jumlahnya persamaan dasar akuntansinya atau analisisnya sama seperti yang tanggal 15 tadi, yaitu pendapatan jasa bertambah tambah 100.000 dan kasnya juga bertambah 100.000 juga. Nah, ini juga kita pindahkan ke tabel persamaan dasar akuntansi tanggal 21 ini. Tanggal 21 pendapatan jasa bertambah 100.000, kita letakkan di kolom modal 100.000, keterangannya pendapatan jasa itu. Kemudian kasnya bertambah 100.000, kas kita letakkan di kolom kas bertambah 100.000. Nah, yang kosong-kosong ini kita kasih tanda strip biar tidak membingungkan. Sudah, kembali kita jumlahkan transaksi sebelumnya atau jumlah sebelumnya ke transaksi yang terbaru. Kita jumlahkan lagi. 2.570 ditambah 100.000 jadi 2.670. Ini 1.700, 500.000, 1.700. Ini 3.070.000 ditambah 100.000 jadi 3.170.000. Selesai, kita lanjutkan transaksi yang selanjutnya atau yang terakhir, yaitu tanggal 23 Januari. Nah, di sini kita membayar biaya listrik. Nah, kalau ada transaksi tentang biaya-biaya, itu biasanya kita catat di beban. Nah, karena di sini adalah biaya listrik, maka nama akunnya adalah beban apa gitu kegiatannya. Karena tadi adalah listrik, berarti kita catat di akun beban listrik. Beban listrik kita bertambah 80.000. Nah, karena ini kita membayar listrik, kalau kita membayar listrik, di sisi yang lain uang kita akan berkurang, kas kita berkurang 80.000. Nah, ini analisis transaksi tanggal 23 Januari, yaitu beban listrik 80.000 bertambah dan kasnya berkurang 80.000. Beban listriknya bertambah 80.000, kasnya berkurang 80.000. Ini kita pindahkan ke tabel persamaan dasar akuntansi. Untuk beban listrik, nah kita lihat tadi bahwa pada dasarnya beban itu mengurangi jumlah modal. Di mana mencatat beban listrik, kita catat di kolom modal. Beban tadi adalah mengurangi jumlah modal di persamaan dasar akuntansi. Karena mengurangi jumlah modal, berarti di sini kita tulis minus 80.000. Minus 80.000. Namanya tadi adalah beban listrik. Nah, ingat ya, kalau untuk kolom keterangan ini diisi ketika terjadi penambahan modal atau pengurangan modal ini bertambah, ini tidak, jadi di sini tidak ada, ini tidak ada, nah di sini ada. Lanjut yang kas
kasnya berkurang 80.000. Kita catat di kolom kas berkurang 80.000. Nah, ini tadi tanggal 23. Yang ini kasih tanda strip. Kembali kita jumlahkan seperti langkah yang sebelumnya. Kita jumlahkan, ini jumlahnya 2.670, karena di sini minus berarti 2.670 dikurang 80.000. Ini dikurang ini. Nah, 2.590. Ini 1.700. 500.000. Ini 3.170 dikurang 80.000 itu 3.090.000. Nah, ini sudah selesai semua transaksinya kita buat, jadi kita kasih tanda garis 2 di bawahnya. Nah, untuk melihat apakah benar transaksi yang kita buat, kita jumlahkan bahwa persamaan dasar akuntansi tadi adalah apakah benar transaksi kegiatan yang sudah kita buat, kita jumlahkan bahwa persamaan dasar akuntansi tadi adalah jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah modal. Cara di sini jumlah hartanya berapa? Jumlah hartanya di sini hartanya terdiri dari kas, peralatan, dan perlengkapan. Jadi di sini kita jumlahkan berapa jumlah hartanya. Jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah modal. Nah, kita lihat jumlah hartanya tadi adalah hartanya terdiri dari kas 2.590, peralatan 1.700, perlengkapan 500, itu kita jumlahkan. Nah, jumlahnya 4.790. Utang ini utang ini jumlahnya 1.700. Kemudian modal ini modal 3.090.000. Bahwa harta tadi sama dengan utang ditambah modal, hartanya 4.790 sama dengan jumlah utang tambah modal. Utangnya ini, modalnya ini kita jumlahkan. Nah, jumlahnya sama, 4.790, 4.790. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat laporan keuangan secara singkat. Laporan keuangannya, dari sumber kita membuat laporan keuangannya adalah persamaan dasar akuntansi, tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, laporan keuangan itu sendiri yang sering dibuat adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Jadi kita buat, nama perusahaannya Gunung Terang, nama tabelnya laporan laba rugi, ini bulan tahun Januari 2017. Nah, pendapatan jasa
Pendapatan jasanya tadi kita lihat di persamaan dasar akuntansi. Pendapatan jasanya ada dua nih, ada 70.000 dan 100.000. Kita jumlahkan, 70.000 tambah 100.000 adalah 170.000. Kita buat di sini 170.000. Beban-beban, nah kita lihat ada berapa beban yang ada di sini. Bebannya ada berapa? Cuman ada satu, yaitu beban listrik 80.000. Beban listrik kita buat di sini. Beban listrik 80.000. Kalau masih ada beban-beban yang lain diletakkan di bawah sini. Kemudian ini kita jumlahkan. Kita selisihkan, yaitu bahwa laba atau rugi itu adalah selisih dari pendapatan dan beban-beban. Kalau jumlah pendapatan yang lebih besar daripada beban, berarti itu adalah laba. Kalau beban-bebannya lebih besar daripada pendapatan, berarti itu adalah rugi. Karena di sini jumlah pendapatan itu lebih besar dari jumlah beban-beban, maka ini namanya laba. Kita buat di sini, ini namanya laba atau keuntungan. Nah, 170.000 dikurangi 80.000 itu 90.000. Nah, jadi laba dari kegiatan perusahaan Gunung Terang selama bulan Januari 2017 itu adalah 90.000, itu keuntungannya. Nah, ini selesai, sudah kita dapatkan jumlah labanya. Lanjut lagi, kita akan membuat laporan perubahan modal. Ini laporan perubahan modalnya. Laporan perubahan modal, nama perusahaan, nama tabelnya laporan perubahan modal. Januari 2017. Ini modal awalnya kita letakkan di sini. Kita lihat di sini modal awalnya tadi berapa? Ini modal awalnya tadi adalah 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Kemudian labanya tadi ini. Kita lihat di laporan laba rugi, labanya tadi adalah 90.000. Labanya 90.000. Kemudian di sini peripe, karena di sini tidak ada peripe, nah di kolom keterangan tidak ada akun peripe. Peripe itu sendiri adalah pengambilan pribadi dari kekayaan perusahaan, entah itu berupa uang atau berupa harta dalam bentuk barang. Peripenya kosong. Nah, ini kita selisihkan, 90.000 dikurangi 0 itu 90.000. Ini namanya penambahan modal. Penambahan modal 90.000. Modal awal tadi 3 juta. Nah, 3 juta ditambah 90.000 itu
3.090.000. Ini adalah modal akhir. Modal akhir dari Tuan Surya. Nah, ini namanya modal akhir yang 3 juta. Modal awalnya 3 juta, modal akhirnya 3.090.000. Sudah kita membuat laporan perubahan modal, kita lanjutkan membuat laporan neraca. Nah, prinsip dalam membuat laporan neraca yaitu sama dengan persamaan dasar akuntansi, bahwa jumlah harta harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Ini kita buat nama perusahaan Gunung Terang. Nama laporan ini atau tabel yang akan kita buat adalah neraca garis 3 Januari 2017. Harta, kita buat harta lancar dulu. Nah, di sini kita buat harta lancarnya. Tadi ada apa saja di tabel persamaan dasar akuntansi, bahwa hartanya tadi ada 3, ada kas, peralatan, dan perlengkapan. Kas dan perlengkapan ini masuk ke kelompok harta lancar, sedangkan peralatan ini masuk ke kelompok harta tetap. Harta lancarnya ada kas dan perlengkapan. Kemudian kita buat di sini jumlahnya. Kas tadi jumlahnya ini 2.590.000. 2.590.000. Perlengkapannya ini 500.000. 500.000. Kita jumlahkan. Jumlahkan kas ditambah perlengkapan ini ditambah ini. Nah, jadi jumlah harta lancar itu adalah 3.090.000. Kemudian kita ke harta tetap. Harta tetap tadi kita lihat di tabel persamaan dasar akuntansi itu adalah peralatan. Peralatan berapa jumlahnya tadi? Itu 1.700.000. Nah, karena salah senjata di sini karena cuma ada satu untuk jenis harta tetapnya 1.700.000. Kemudian ini kita juga jumlahkan, kita letakkan di sini. Kita akan mengetahui jumlah harta. Nah, 3.090.000 ditambah 1.700.000 kita letakkan di sini. Ini ditambah ini. Nah, jadi jumlah harta kita yaitu
4.790.000. Ini adalah jumlah harta. Nah, jumlah harta itu harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Kita lihat di sini. Ini utang usaha, kemudian di sini modal Tuan Surya. Nah, utang usahanya tadi berapa? Kita lihat di persamaan dasar akuntansi. Ini 1.700.000. Kemudian modal Tuan Surya, kita lihat di laporan perubahan modal. Yang kita masukkan ke neraca adalah modal akhir, bukan modal awal. Modal akhir dari Tuan Surya adalah 3.090.000. 3.090.000. Kita jumlahkan utang usaha, utang ditambah modal, kita letakkan di sini. Ini ditambah yang ini. Artinya sama ya. Nah, artinya kalau neracanya sama, artinya jumlah harta ini, jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah modal. 4.790.000 sama dengan 4.790.000. Kalau tidak sama, itu mungkin ada kekeliruan di kegiatan sebelumnya. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.